Dok, tahu nggak berapa persen orang Indonesia menurut survei kesehatan Indonesia yang terbaru 2023 nih yang tidak cukup makan sayur dan buah? Di atas 50% pastinya. No, 96% dok. 96% orang Indonesia kurang makan sayur dan buah. Rasanya mau tepok jidat. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Anyo sekalian. Saya Distiawan Tehuteru. Pada saat ini kembali ke hadapan Sobat Anyo sekalian. Dan hari ini tentunya kita akan membahas satu topik yang menarik. Dan saat ini bersama saya adalah seorang dokter yang sudah saya kenal lama. Dan beliau saya panggil dengan sebutan Dr. Tan. Apa kabar, Dok? Dengan senang hati saya menyambut podcast dengan keren ini, yang keren dengan Dr. Edi. Apa kabar Dr. Edi juga? Aku luar biasa, Dok. Oke, juara. Juara ya. Saya, ya kita semua tahu saya bergerak di bidang kanker anak dan Dr. Tan ini bergerak di bidang gizi. Nah, bagaimana kita memadukan antara kanker anak dan gizi? Nah, itu yang akan kita bicarakan ya, Dr. Tan ya. Nah, sekarang menurut pengetahuan Dr. Tan, apa kaitan gizi dengan kanker anak sebetulnya? Setahu saya, izinkan saya dikoreksi. Sampai hari ini kanker belum ada suatu studi khusus tentang bagaimana evolusi makanan bisa menyebabkan kanker, terutama pada anak. Kita bicara pada anak. Tapi kita tahu banget bahwa anak itu suatu hari akan menjadi orang dewasa. Nah, yang menjadi problem adalah bagaimana kebiasaan makan anak. Itu harus kita terapkan sejak dia belajar makan di usia 6 bulan ya dok ya. Sehingga dia menjadi anak yang lebih besar, sampai menjadi remaja, sampai menjadi dewasa muda dan menjadi orang dewasa. Nah, kita tahu bahwa dalam perjalanan evolusinya tidak tertutup kemungkinan bahwa memang ditengarai ada beberapa cara masak dan jenis makanan yang kita anggap sebagai karsinogenik. Artinya mempunyai potensi menimbulkan risiko kanker. Salah satunya adalah tentu saja dengan cara masak yang biasa kita kenal disebut menggoreng. Karena menghasilkan akrilamida dan polisiklik aromatik hidrokarbon. Dan tentu saja beberapa cara pengawetan seperti misalnya ikan asin, daging diasap, ya itu juga mempengaruhi. Nah, yang masih menjadi suatu studi yang memang masih berkesinambungan adalah apakah evolusi dari makanan yang seperti ini yang kita kenal dengan produk-produk ultra proses itu akan mempengaruhi seorang anak secara tidak langsung. Ya karena jujur ngomong untuk menjadi kanker itu adalah perjalanannya panjang dulu ya kan. Sama seperti yang izin dok kalau boleh dikoreksi, yang saya tahu juga salah satunya adalah melalui tahapan obesitas dulu. Lalu melalui tahapan adanya perubahan sel-sel yang kita kenal sebagai suatu apa yang disebut dengan genetik ya, gangguan seperti itu. Dan yang terakhir yang kita kenal adalah tentang adanya mutasi. Nah, yang saya bilang dengan hubungan dengan genetik. Nah, mutasi-mutasi inilah yang mengakibatkan akhirnya terjadinya suatu penggandaan sel yang tidak wajar. Yang kita sering sebut sebagai tadi sel-sel yang liar, yang tidak bertujuan, akhirnya menjadi sel kanker. Ya, jadi mungkin Sobat Anyo tahu ya, kanker anak itu kan sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya. Yes. Ya, tapi kita hari ini mau belajar makan makanan seperti apa. Karena pencegahan yang kita lakukan pada masa anak-anak itu bukan untuk mencegah kanker pada masa anak, tapi justru pada usia dewasa. Ya, kayak tadi, ya aku jarang lihat anak-anak sekarang makan istilah dulu tuh gereh, ya ikan asin ya seperti itu. Tapi dengan semakin dewasanya anak ini mulai mengenal banyak makanan, ya mulailah makan makanan yang itu tadi ya. Jadi hari ini betul. Jadi hari ini kita mau belajar itu bagaimana orang tua dapat membantu anaknya untuk bisa makan makanan yang sehat sehingga pada saat usia dewasa mereka bisa terhindar dari kanker-kanker yang tentunya timbul pada usia dewasa ya, seperti itu ya, oke. Nah, sekarang kalau boleh nih dari kecil anak-anak ini dikasih apa nih supaya orang tua ini bisa mempersiapkan mereka sampai akhirnya nanti dewasa mereka bisa memberikan makanan benar-benar yang sehat, yang artinya sampai dewasa mereka tidak, kalau ya kita berdoa tidak sampai terkena kanker, gitu ya dok ya? Ya, yang menarik adalah demikian. Banyak orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya. Siapa sih yang nggak menginginkan? Ya ibaratnya kita boleh makan pete, anak kita makan bistik.
Zaman dulu ngomongnya begitu kan. Tapi sekarang begini. Saya lebih banyak bergelut memang di bidang masalah gizi masyarakat, khususnya ketika kita pertama kali memperkenalkan makanan anak. Nah, pada masa makanan pendamping ASI, banyak orang Indonesia tuh belajarnya lewat media sosial. Lewat TikTok, lewat Instagram yang miliknya diam-diam miliknya orang yang sedang jualan. Nah, ini yang menarik, ini yang menyedihkan. Sementara orang tuanya sendiri makannya seadanya, seketemunya. Ibunya mau makan seblak kek, bapaknya mau beli apa kek, pulang kantor atau pulang kerja nyamber di warteg sebelah mana kek. Nah, yang akhirnya ini menimbulkan suatu kebingungan pada anak, Dok. Jadi seperti misalnya anaknya harus makan bagus, ya kan? Kalau perlu makanan-makanan yang lagi ngetren di luar sana, sementara orang tuanya ya begitulah. Padahal kita tahu bahwa anak itu harus punya panutan. Anak itu mencontoh cara orang tua makan dan apa yang dia makan. Makanya saya sebut sebagai referensi dan preferensi. Nah, referensinya apa? Referensinya rujukannya adalah apa yang orang tuanya makan. Nah, preferensi adalah bagaimana setelah dia makan, dia membentuk apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Nah, ini menarik nih. Nah, itu sebabnya kenapa saya selalu tekenin di orang tuanya bahwa sebelum kalian nyuruh anaknya makan apa, yuk cek dulu orang tuanya makan apa. Nah, kalau orang tuanya ternyata harus makan makanan yang dibanjiri dengan udah pakai saus tiram, dikasih kecap anu-anu, ditambah dengan penyedap masakan dan sebagainya. Lama-lama saya mikir gini, kayaknya makanan Indonesia nggak mungkin bikin kanker deh, Dok. Makanan Indonesia nggak ada yang bikin kanker. Makanya kenapa zaman sekarang kasus kanker jadi meningkat. Saya curiga satu hal, punten, izinkan saya salah. Karena apa yang diasup dan apa yang dijadikan kebiasaan makan itu udah berubah jauh. Coba kita tanya sama ibu-ibu muda yang sekarang umurnya 25 sampai 35 tahun. Tanya, kamu masak buat anakmu apa? Menunya apa? Sama sekali saya sulit untuk bisa mendengar, Dok, anak saya belikan, saya kasih ikan kuah asam. Oh, kalau dari Maluku ikan kuah asam, ikan kuah kuning. Saya memberikan makan garang asam buat anak saya. Hah? Apa? Bumbunya terlalu sulit. Jadi akhirnya apa? Mereka bikin ini nugget. Mereka bikin banana pancake. Pusing kan liatnya? Itu karena semua beredar di dalam Instagram, beredar di dalam TikTok. Mereka berikan makanan yang ngadi-ngadi pokoknya. Ya, sesuatu yang kelihatannya harus beli otomatis dari marketplace segala macam. Dan kalau menurut hemat saya, aduh udah deh, yuk makan jadi orang Indonesia. Ya, prinsipnya ada karbohidrat, ada protein hewani karena anak sedang tumbuh, cukup lemak, lalu ditambahkan dengan ada sayur dan ada buah. Berapa banyak, Dok, anak Indonesia yang doyan sayur dan buah? Itu suatu pertanyaan bagus. Izin saya ingin mengutip dari survei kesehatan Indonesia yang baru saja kemarin rilis 2 minggu yang lalu. Itu disebutkan bahwa rata-rata 1 dari 10 remaja kita sudah pradiabetes. 1 dari 10 orang Indonesia sudah obes. Lalu punten ya, Dok, bukan soal dokter loh. Lalu kemudian ya karena beliau itu bawaan orok. Saya kenal beliau udah dari jutaan tahun yang lalu. Tetapi ini all of a sudden tiba-tiba ya, karena yang disalahkan pandeminya. Gara-gara pandemi saya sering beli makan cepat saji dan sebagainya. Dan ini yang lebih menarik lagi bahwa ternyata makanan-makanan instan dan makanan dengan bumbu-bumbu instan, entah itu kaldu ina-inu dan sebagainya, dan bubuk-bubuk itu penyedap, itu kalau di dalam SKI itu termasuk ke dalam makanan berisiko. Lucu gak? Itu adalah kelompok makanan berisiko, bahan makanan berisiko. Padahal banyak banget bahkan di endorse oleh artis, oleh bahkan ada nakes. Nah, itu yang menarik sekali gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti pola makan orang Indonesia, bikin pepes, bikin sop, bikin soto di Karangasem, di Pesmol, di Pange kata orang Padang, di Woku, ya. Lalu kemudian dibuat misalnya apalah kayak makanan orang-orang yang biasanya zaman dulu juga masak dengan bumbu asli, garam, lada, kunyit, jinten, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, belimbing wulu, salam, kemiri, kencur. That's fine. Ya, jadi jangan sampai kita punya rempah yang dulu kenapa alasan kita dijajah itu cuma bikin sehat orang-orang di luar negeri, ya kan? Sementara anak kita makannya aneka saus, aneka kecap gitu loh. Jadi ini penjajahan gaya baru, Dok. Dan kita tahu banget bahwa rempah itu mengandung antioksidan, ada polifenol, dan itu sangat mendukung pola makan yang sehat untuk mencegah kanker. Sebetulnya ini saya ingat akan om saya. Baik. Jadi om saya baru selesai menyelesaikan kemoterapi karena
kanker usus besar, Oh my God. CA kolon. Dan kita tahu, kita pelajari bahwa CA kolon itu biasanya terjadi pada orang yang tidak suka makan sayur. Ya, dan sebaliknya tukang makan daging-dagingan. Betul. Sehingga saya tanya tuh sama si Om pada saat dia kena kanker. Om suka sayur nggak? Saya bilang itu. Akhirnya si Om ngaku bahwa memang dari kecil dia nggak suka makan sayur. Jadi itu suatu contoh ya bahwa untuk orang tua ya, artinya tadi disampaikan benar, harus ada karbohidrat, protein, lemak, sayur ada sayurnya, ada dagingnya, ada buahnya, ada airnya semuanya. Nah itu yang proporsional, makanya sekarang kita menganut makan makanan gizi yang seimbang itu. Seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, udah bukan lagi, move on. Yes, maka jadi move on, benar itu benar sekali. Dok, ngomong-ngomong saya mau ngetes nih dok. Dok, tahu nggak berapa persen orang Indonesia menurut survei kesehatan Indonesia yang terbaru 2023 nih yang tidak cukup makan sayur dan buah? Yang tidak cukup makan sayur dan buah. Tebak orang Indonesianya berapa persen? Di atas 50% pastinya. No, 96% dok. 96% orang Indonesia kurang makan sayur dan buah. Rasanya mau tepok jidat. Hampir 100% ya. Yes. Oke, kalau gitu kita tanya, yang disebut cukup berapa banyak dong? Nah, menurut FAO dan menurut WHO, disebut cukup orang dewasa ya, itu paling tidak minimal 400 gram per day. Artinya 400 gram kalau seandainya kita nggak ngutang nih. Makan pagi ada sayur ada buah, makan siang ada sayur dan buah, makan malam ada sayur dan buah. Jamin itu angka 400 udah exceeding, udah melebihi. The problem is makan pagi apa? Nasi uduk sama itu apa namanya irisan hanya Tuhan yang tahu kan berapa telurnya. Satu telur bisa dibagi 3 orang toh, hemat pangkal pelit toh. Oke, lalu kemudian makan siang sotomi, makan malam sate ayam pakai lontong. Hanya Tuhan yang tahu di mana ada sayurnya, nggak ada. Ya, padahal Indonesia tuh sudah punya konsep namanya isi piringku ya dok ya. Nah, konsep isi piringku adalah separuh dari piring Anda. Ideally itu ada sayur ada buah dan separuhnya lagi adalah makanan pokok dengan lauk. Nah, biasanya orang kita tuh makan buah itu cuman kalau inget dan kalau sempat. Dianggap sebagai snacking. Padahal buah itu adalah merupakan kelengkapan dari isi piring manusia sehari-hari. Sedih 96%. It's not a very good number. It's not even a number. Ya, jadi orang tua denger nih ya, yang anaknya sulit untuk makan sayur, ya bagaimanapun harus kita himbau. Soalnya bukan kita mau jahat sama anak kita ya. Itu justru untuk menyelamatkan anak ini pada saat mereka usia dewasa, mereka bisa terhindar dari kanker-kanker yang timbul pada usia dewasa. Ya, seperti kanker usus besar itu tadi, yang om saya itu tadi. Dia udah umurnya kepala 7 mendekati 8 baru kena kanker. Saya kepala 6 sudah. Ya, makanya. Dan itu harus kemo, 12 siklus. Wah, itu penderitaan yang luar biasa. Walaupun dia bisa melewati, tapi saya tahu itu tidak menyenangkan. Seperti dan bayangkan kalau itu terjadi pada orang yang nggak punya uang. Ya. Ya, dan beban keluarga juga. Padahal itu sederhana aja, makan sayur dan buah. Oke, satu hal lagi barangkali yang perlu kita garis bawahi. Kita tahu bahwa kita punya bayi-bayi yang umur 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun yang juga, makanya di satu sisi ada orang yang seperti itu, di sisi yang lain kita kenal ada anak umur 6 bulan sampai 2 tahun yang terancam stunting. Ya, terancam stunting, terancam wasting, underweight. So, jadi ada beberapa anjuran-anjuran yang beredar di media massa sebelah sana bahwa jangan kasih buah sama sayur kalau perlu. Fokus di lemak, fokus di protein. Nah, justru ini nih sebagai dokter anak, ya dokter Edi, dokter anak yang menyikapi hal begini, ini gimana dilema ekstrim yang kayak gini? Giliran saya wawancara nih, dilema ekstrim. Di satu sisi kita mengatakan harus makan sayur dan buah, di sisi yang lain jangan makan sayur sama buah karena itu kalorinya kecil, anakmu makin kecil nanti. Gimana tuh dok, sebagai dokter itu menyikapi kayak gitu loh, terutama spesialis anak? Itu banyak sekali terjadi dan orang tua menanyakan kepada saya ya, kenapa anak saya, apalagi kalau grafiknya nggak naik. Betul. Itu makanya saya bilang tuh anaknya jadi kayak dikarbit istilahnya seperti itu kan, di force makan terus. Makanya saya selalu bilang bahwa ya kadang-kadang tapi juga harus kita akui kadang-kadang kita yang salah dalam menginterpretasi grafik pertumbuhan itu juga ya kan, harus naik. Kalau di bawah ini mesti di sini nih gitu. Padahal
dia potensi genetiknya ya nggak di situ sebetulnya, di bawah aja. Nah, dan jadi ekstrim orang tua. Akhirnya jadi ekstrim akhirnya kan. Saya mau anak saya di sini, nggak mungkin karena anak itu kan hasil dari orang tuanya, dan orang tuanya kalau kita lihat ya kalau memang pendek-pendek ya pasti dia pendek kan. Betul. Tapi masih masuk dalam potensi genetiknya yang memang artinya ya normalnya segitu. Nah, ya, itu terutama di atas 5 tahun betul. Ya dok. Nah itu ya orang tua juga mesti mengerti tentang bagaimana mengisi apa istilahnya kurva pertumbuhan itu juga. Itu saya lihat tuh kuncinya di situ, sebab kalau nggak diterangkan oleh tenaga kesehatan dia bilang ya kok rendah ya, padahal memang kalau dilihat itu secara trennya memang naik tapi memang begitu. Nah itu dia. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya orang tua istilahnya apa ya, jadi eager untuk bagaimana untuk capai sini padahal udah nggak mungkin bisa nih, makanya lemak-lemak itulah dianggap ya seperti itu. Jadi, salah satu yang saya ya barangkali ini juga suatu tambahan dari saya nih dok, bahwa kita tidak boleh ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. Betul bahwa sayur dan buah itu kalorinya kecil, dan betul banget anak di bawah 1 tahun kalau makan buah itu rasanya enak. Dia seneng banget makan buah. Karena apa? Karena nggak perlu ngunyah kayak kita makan daging dok, ya kan? Mana dia lagi fase tumbuh gigi kan, jadi dikit-dikit dilepeh. Tapi lucu, makan buah nggak pernah dilepeh. Ya ini menarik. Nah tetapi bukan berarti lalu buahnya dipuasain. Secukupnya, bukan berarti ekstrim sama sekali tidak diberikan gitu loh ya. Karena akhirnya kita akan membentuk anak yang membenci buah, membenci sayur. Ya terutama kalau cara pemberian. Nah ini kenapa anak pada nggak doyan sayur? Biasanya karena cara pemberiannya itu kejam. Saya sering kali ngalamin anak-anak yang nggak doyan makan sayur, ngeliat sayur aja udah panik, udah teriak gitu ya. Karena dia pernah keloloten dok. Nah itu kalau orang Maluku denger kata keloloten apa itu? Keloloten itu kayak bukan kesedak, tapi kayak nyangkut. Nah itu nyangkut ya, kayak makan bayam. Keluar nggak bisa masuk apalagi. Nah itu membuat kalau menurut saya anak-anak jadi ilfeel ya sama sayur. Jadi tentu saja sayur harus disesuaikan dengan tekstur yang bisa diterima oleh anak. Dirajang lebih kecil, atau jangan salah, sayur itu kan tidak selalu yang berdaun hijau. Ya wortel sayur, labu siam sayur, brokoli kukus itu sayur. Makanya saya belajar di ASI nih, bahwa anak doyan sayur apa tidak doyan tergantung sebenarnya pada orang tuanya. Persis. Karena apa? Karena apa yang dimakan ibunya itu aromanya ada di ASI. Betul. Jadi saya pernah punya kasus nih, seorang ibu datang ke saya, dia bilang, dok anak saya udah mulai makan padat nih, saya mau kasih pisang. Kok anak saya nggak mau makan pisang? Saya udah kasih selalu di lepet atau di apa. Akhirnya saya cuma bilang, ibu doyan pisang nggak? Saya nggak pernah makan pisang. Ya udah jangan, saya bilang. Betul. Ya, ibu doyannya apa? Saya doyannya melon. Ya udah kasih melon. Iya. Kenapa? Gitu kan sementara kalau saya baca itu biasanya pisang yang duluan, atau pepaya seperti itu ya. Dan ya akhirnya bener, pas kasih melon blab anaknya makannya seperti itu. Jadi kalau ya itu tadi salah satu tipsnya nih ibu-ibu ya, kalau khususnya baru punya bayi nih, kalau kita ingin anak kita makan seperti apa yang kita inginkan ya kita juga mesti makan seperti itu. Istilahnya jadi pemakan segala. Betul. Tapi yang seimbang. Betul. Gitu, ya. Kita dari tadi membahas bagaimana seorang anak bisa kita cegah jangan sampai terjadi kanker di kemudian hari. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya anak sudah kena kanker? Persis. Nah, itu. Nah, ini dia. Apa tipsnya nih? Oke, tips saya cuma satu. Usahakan makan bukan seperti siksaan. Ya, makan bukan siksaan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua atau kita sendiri ya, kalau udah ngalamin kejadian baru, ya Tuhan, hari ini saya mau bertobat. Langsung ekstrim begitu ya. Dan itu mengagetkan juga buat anak ya, yang tadinya nggak pernah makan sayur dan buah, nggak pernah. Tiba-tiba nih mamanya kenapa nih? Sosisnya dilarang, ya. Lalu kemudian ikan asin juga nggak boleh makan. Padahal itu kan membuat anak nafsu makan lebih banyak karena awa asin kan itu ya. Jadi kalau menurut hemat saya, kita lihat dulu kalau anak sudah terkena kanker. Kita lihat dulu kebutuhan gizinya apa. Makanya kenapa jangan ceraikan dokternya dulu nih. Kan makanya ada ahli gizi, ada spesialis gizi klinik ya. Itu kan bisa diukur nanti dengan sejawat kita teman dari gizi klinik. Anaknya mempunyai kebutuhan karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa. Dan punten jangan terlalu teoritis juga. Kadang-kadang kan terlalu teoritis angka ya gitu, mekanik angka. Tetapi cara masaknya lalu membuat anak jadi ilfil. Ya, ayam rebus, tempe rebus, wortel rebus, mana bisa dimakan gitu loh ya. Nah, sekali lagi kembali Indonesia sebagai negara yang kaya dengan rempah. Tergantung, makanya amit-amit ya. Sebelum anak kita kenapa-napa, alangkah baiknya supaya ketika dia masih sehat, makannya juga sehat.
kan kita nggak pernah tahu anak kena apa gitu loh ya. Tapi kalau seandainya dia dari kecil makanannya udah sehat, itu buat meneruskan makan sehatnya itu gampang. Dan jujur recovery-nya juga cepat. Karena anak ini kan mendapatkan gizi yang seimbang, itu dia gitu loh ya. Jadi sekali lagi masak yang enak itu nggak dosa. Ya masak yang enak itu nggak dosa. Kita berhak untuk makan nikmat. Cuma tinggal tergantung enak itu menyesatkan atau tidak. Nah seperti misalnya kalau kita makan misalnya bikin ayam bakar, ya bukan bakar di atas api ya, itu nggak baik ya. Tapi bakar di dalam oven atau dibungkus dengan daun, ayam bakar dengan bumbu, dikasih urap, ya, lalu makan pakai buah yang masih seger, semangka gitu ya. Dan sekali lagi anak itu kan bukan orang dewasa mini ya, dia lagi belajar makan. Coba cara makan juga mesti seru. Nah saya berasal dari keluarga Jawa, jadi saya kenal namanya istilah kembulan. Nah kembulan itu kayak makan satu piring, pakai tangan, nasinya pulen, setiap anak itu kayak induk burung memberi makan anak-anaknya di tulang, itu menyenangkan sekali. Ya, jadi bagaimana suasana juga berpengaruh pada kemampuan anak untuk bisa menerima makanannya. Dan tentu saja, nah ini penting nih, buat untuk apa ya, untuk menghibur anak. Nah, menghibur anak jangan sampai akhirnya menjebak dia, jadi lebih sakit. Nah, banyak orang Indonesia cara menghibur anak itu aneh. Terutama ketika anak dirawat, Dokter Edi pasti sering lihat ya. Dibawain kue, dibawain coklat, dibawain es krim. Itu apa nggak bikin penyakitnya makin parah? Karena itu kan efek peradangan muncul dari makanan-makanan yang seperti itu. Itu disebut dengan inflammatory food ya. Jadi coba menghibur anak tidak selalu dengan makanan. Bisa dengan dipeluk, dibacain cerita, dibacain dongeng. Anak itu terutama kalau sedang sakit berat ya. Cancer is a very severe disease. So dengan dipeluk, dicium, diceritain, lalu diajak mimpi sedikit. Oh kamu nanti kalau udah sembuh mau kemana? Kita mau... Itu menyenangkan sekali. Itu efeknya tuh lebih menyenangkan daripada Anda memberi satu liter es krim kesukaannya dia yang isinya cuman begitulah, gulanya banyak banget. Ya, jadi sekali lagi mari kita lihat dari sudut pandang anak. Anak bukan orang dewasa mini toh. Ini pengalaman di lapangan itu biasanya orang tua suka menanyakan ke saya, dok anak saya boleh makan, dia sebut satu jenis makanan, boleh makan ini nggak? Gitu loh. Prinsipnya boleh. Tapi pertanyaannya, anaknya doyan nggak? Atau sehat nggak? Ya, seperti itu. Sebab kadang-kadang ya itu tadi, orang tua sering memaksakan, contoh nih ya, ini anak nggak pernah makan beet. Kita tahu memang beet baik. Iya. Tapi anaknya nggak doyan. Ya udah. Terus apa yang terjadi? Ya itu tadi yang akhirnya jadi pemaksaan dan torturing atau jadi anaknya jadi KDRT. Ya, KDRT. Seperti itu. Jadi akhirnya anaknya jadi stres sendiri deh dengan itu karena ibunya sih nggak salah, cuman masalahnya dia nggak suka. Atau kalau mau ya paling nggak coba dulu sedikit atau tanyakan apa yang suka. Nah, kita seleksi tuh mana yang kira-kira punya dampak yang baik ya sama anak ini gitu. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Iya, satu tips juga dari saya bahwa anak itu pada prinsipnya selalu ingin meniru, ingin mencoba, exploring, walaupun seberapa sakitnya dia. Jadi barangkali untuk mengenalkan suatu makanan yang kita tahu baik untuk anak cancer misalnya, so jangan kasih dia dulu. Jangan kasih dia dulu. Ketika di ruang perawatan kita bikin piknik kecil-kecilan. Ya biasanya kalau di ruang perawatan kanker itu orang tua lebih bebas ya untuk ngapain aja ya, kecuali bikin kerusuhan. Jadi barangkali kita gelar tikar, bikin piknik. Ya lalu kemudian orang tuanya makan dulu tuh yang dia mau kasih ke anaknya. Sampai anaknya curiga. Kok papa makannya enak banget ya? Boleh nggak nyobain? Nah sekarang kalau orang tuanya udah ya anaknya nggak mau lah. Coba rasain dulu sebelum kasih ke anaknya. Walaupun katanya makanan itu barangkali baik untuk penderita kanker. Misal, ya jadi kalau orang tuanya sendiri nggak pernah nyontoin, nggak pernah membuat anaknya mempunyai curiosity, rasa pengen tahu, rasa ini makan apa sih kok kelihatannya enak gitu loh ya. Nah satu hal lagi nih dok yang lebih konyol lagi. Bahan makanan tertentu dibilang baik. Ya seperti misalnya saya pernah ngalamin di salah satu tempat di Sulawesi sebut saja. Ada seorang guru mengatakan bahwa memperkenalkan buah itu baik untuk anak-anaknya. Saya salut sama guru itu. Tapi begitu saya lihat bagaimana cara dia memperkenalkan, saya bilang oh my god, langsung saya pikir gitu. Tahu nggak dia apain? Dia ngikut kayak hotel di Jakarta. Jadi dia bikin semacam kayak ada apelnya, ada melonnya, ada buah yang lain. Itu jadi kayak sate. Dia celup dong pakai coklat.
Jadi anak ini tidak makan buah tapi cuman menjilat coklatnya, and then buahnya tetap aja dibuang. Itu kan nggak masuk akal. Ya jadi sekali lagi kita jadi orang tua tuh harus hati-hati banget. Ya jadi makan buah itu memang yang terbaik adalah apa adanya. Bukan dibikin es doger, bukan dibikin jus, makan apa adanya. Dan yang menarik lagi, kadang nih orang tua secara psikologis dia lihat anaknya kena kanker. Timbullah rasa kasihan dalam dirinya kan. Kemudian dia merasa bahwa karena kasihan, aduh, ya udahlah dia minta apa aja, kasih aja deh. Nah itu yang kadang-kadang juga yang menjadi akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya ya. Nah, ya jadi dok, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan langsung oleh ibu-ibu yang anaknya terkena kanker ya. Ini saya akan membacakan beberapa, mungkin kayak ini. Berapa banyak porsi makanan yang harus diberikan pada anak yang kanker? Sekali lagi itu adalah target. Itu adalah suatu target papan dari seorang ibu yang ambisius ya. Yang penting bagi saya adalah demikian. Tergantung usia anak sekali lagi. Kan itu sudah dihitung oleh ahli gizi biasanya ya. Misalnya anaknya perlu makan dalam satu porsi, satu kali makan sarapan misalnya 5 sendok makan nasi, lalu kemudian ada proteinnya, ada sayur, ada buah. Kerap kali anak bangun misalnya mual karena efek dari kemoterapi. Oke, jangan dipaksain dulu dengan makan. So barangkali kalau mual, Anda perlu mensiasati dengan bikin sup. Sup itu jauh lebih mudah untuk ditelan. Nah, saya mempunyai resep orang Cina yang keren banget kalau menurut saya, yang disebut dengan egg drop soup. Egg drop soup. Jadi supnya itu kalau diangkat telurnya bisa kayak tisu. Tinggal telan aja, nggak usah capek-capek kunyah. Nah, kebanyakan orang bikin egg drop soup itu menggunakan tepung maizena supaya bisa kental. Nah, saya adalah orang yang udahlah rafinasi ntar dulu deh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita membuat sup kental? Mudah sekali sebetulnya. Jadi hanya menggunakan kentang. Jadi kentangnya dikukus sampai lunak. Lalu kemudian Anda dibejak gitu ya. Lalu kemudian secara berkala masukkan sambil diputer ke dalam kuah ayam. Nanti kuah ayamnya jadi kental tuh. Kayak supnya orang-orang bule itu kan ya. Thick soup. Ya, very thick soup. And then setelah dia agak sedikit mendidih dan kental, cepat-cepat kocok telur. Lalu kemudian masukin tuang sambil diaduk. Nanti telurnya berserabut kayak tisu. Nah, kalau mau ditambahkan barangkali wortel diparut buat tambah sayur dan sebagainya. So, kalau menurut hemat saya ini sebetulnya udah ada semuanya nih. Ya, betul, udah ada kentangnya, udah ada telurnya, betul, udah ada karbonnya. Jadi, coba kasih makan pelan-pelan. Jadi jangan ambisius. Terutama anak-anak yang sedang menjalani sekali lagi kemoterapi. Anda bisa bayangin orang dewasa aja wek-wekan gitu lah, bagi anak kecil kan gitu loh ya. Nah, dan satu hal yang penting adalah jangan lupa puji anaknya. Pujian dari orang tua itu sampai ke relung hati dan jiwa. Ya, nah jangan sampai Anda menunjukkan rasa kecewa kayak, ya dek, kau makan cuma 2 sendok dek. Kamu tahu nggak? Ini mestinya 1 bowl, ya. Ini 1 mangkuk dek, bukan 2 sendok. Aduh, mama udah pusing liatin kamu. Ini capek semua. Mama nggak kerja lagi gara-gara kamu. Ya Allah ya Tuhan. Itu kerap kali tuh. Tapi perlu diakui, kita manusia biasa dok. Ya, jadi seorang ibu itu memang rentan banget buat emosi, ya. Tetapi tolong, penderitaan kamu dengan penderitaan anakmu lebih menderita daripada yang semua Anda tumpahkan itu. Dan satu hal yang sempat terlintas dalam benak saya, Tuhan tidak pernah meletakkan anak di tangan orang tua yang salah. Jadi kalau Anda punya anak yang sedang berjuang, so Anda adalah jenderalnya. So you have to take a lead. Anda harus menjadi seorang leader, Anda harus menjadi seorang pemimpin dalam hidup anak ini. Dan yuk nak, kita berjuang bersama. Let's fight. Menang atau kalah nggak penting, but we fight already. Itu makanya saya selalu kasih tips nih sama orang tua yang anaknya lagi mual-mual karena harus menjalani kemoterapi yang memang efek muntahnya atau efek mualnya tinggi itu sedikit-sedikit tapi sering. Betul banget. Seperti itu. Jadi jangan putus asa. 2 sendok, udah nggak apa-apa. Dan puji, yeay 2 sendok daripada cuma setengah nak. Ntar berapa menit lagi, kita kasih lagi gitu ya, gitu ya dok ya. Persis. Jadi ya itu, jadi memang seperti tadi dokter Tan bilang, kita kadang-kadang melihat itu kita frustasi ya. Kadang-kadang, aduh gimana anak saya mau baik di kemo tapi makannya cuma sedikit gitu. Persis. Ya.
Tapi ya kita tadi dibilang bahwa seorang anak itu tidak akan pernah dititipkan oleh Tuhan di tangan orang tua yang salah ya. Jadi ya, aku yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang luar biasa buat anak-anak Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya sebetulnya udah banyak dijawab pada saat kita itu. Ini kayak minyak goreng. Minyak goreng yang seperti apa yang baik untuk pengolahan makanan khususnya untuk anak-anak yang terkena kanker gitu loh. Ya, saya cenderung mau kanker mau enggak. Saya selalu akan mengatakan kalau bisa hindari deep fried. Ya, kriuk seperti misalnya tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng. Sebetulnya menggoreng itu bukan menu Indonesia loh, Dok. Ya, sebetulnya coba kita bicara ikan. Ikan digoreng itu enggak masuk di kepala saya. Karena apa? Ikan, terutama ikan laut ya. Ikan kembung, ikan bawal, ikan apapun ikan laut. Itu omega 3-nya tinggi, Ibu-ibu. Ya, tetapi kalau digoreng, mending kalau cuma hilang, omega 3-nya berubah menjadi trans fat. Bukannya itu malah memperparah kondisi kankernya. Ya, so yuk kita ngomong dari Sabang sampai Merauke. Ikan dibuat apa? Kita tahu di orang Batak sana, ikan bisa diarsik. Ya, ada ikan dibikin sashimi, namanya naniura. Ya, kita pindah ke Padang, ada ikan dipange, ikan asam padeh, mampus enaknya. Apalagi kalau ikan dipindang. Apalagi ikan dibikin di kari, gulai kepala ikan, wow Dok. Lalu kemudian ikan bisa dipepes, ikan bisa ikan kuah kuning, dan segala macam ikan bisa dibikin kapurung. Kalau orang Indonesia Timur toh, kita bisa kenal yang namanya ikan juga bisa disinggang, ikan bisa dipaliat kata orang Kalimantan. Jadi kapan sih kita jadi orang Indonesia? Kayaknya cara masak kita juga udah kacau banget, dan itu bentuk penjajahan yang terbaru. Jadi berikutnya kita harus belajar masak Indonesia ya. Ya. Supaya ya itu tadi ya bahwa rempah-rempah yang kaya di negara kita itu benar-benar memanfaatkan dan memang menyehatkan. Ya, dan membantu efek kemoterapi. Betul. Dan ini ada yang menanyakan, anak-anak boleh makan yang pedes nggak? Kalau lagi ya istilahnya yang anak yang udah terkena kanker boleh makan yang pedes nggak? Setahu saya pedas tidak akan melakukan keburukan apa-apa. Kalau memang pedas membuat dia nafsu makannya jadi menggila, kenapa tidak gitu loh ya? Selama bukan ya? Selama bukan pedas mampus ya Dok ya. Kalau pedas mampus itu namanya bunuh diri perutnya. Level 5. Ah my god, enggak lah. Itu namanya nasi goreng gila itu. Siap. Terus makan instan. Nah ini anak-anak sih soalnya ya itu ya. Ya kita nggak sering nonton TV dengan iklan-iklan ya aku ya. Again, iklan ya. Jadi jangan sampai Anda belajar nggak bisa membedakan mana tontonan dan mana tuntunan. Ya, karena dampaknya luar binasa itu. Dan produk instan itu yang bermasalah adalah tingginya gula, garam, dan lemak. Ya, apalagi kalau ada tulisan tidak mengandung pengawet, tapi bisa tahan di atas rak supermarket sampai 2 tahun. Gue curiga kalau udah kayak begitu tuh. Biasanya kalau makanan disebut tidak mengandung pengawet, entah dia gulanya tinggi, kita tahu bahwa gula itu membuat pengawetan ya. Garamnya tinggi seperti chips, ya keripik itu kan garamnya tinggi atau lemaknya tinggi. Dan saya rasa itu bukan menu yang seimbang buat terutama anak-anak yang sedang menderita kanker. Itu bukan contoh makanan yang baik. Jadi kalau mau kasih snack justru jangan snack-snack yang gula, garam, dan lemaknya ketinggian. Nah itu gunanya kenapa kita harus pinter baca label komposisi daftar pangan yang ada di belakang itu. Biasanya mereka nggak bisa bohong. Dan lebih enak mungkin seperti jajanan pasar kali. Jajan pasar yang tidak terlalu manis, ya kita bisa bikin misalnya arem-arem. Nah kita bisa bikin yang lagi terkenal juga semar mendem. Nah saya nggak tahu orang Maluku kenal nggak semar mendem? Oh saya sih kenal. Kenal. itu sejenis lontong isi yang diberi dadar telur gitu ya. Barangkali orang Maluku agak sedikit dekat dengan Makassar. Kita kenal yang namanya pisang barongko. Wah itu enaknya bukan main gitu. Ada pisang, ada telurnya, pakai santan juga, kurang apa lagi? Ya betul. Nah ini kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, anak saya udah waktunya makan, tapi dia nggak mau nasi. Nah, jadi dia menganggap bahwa kalau belum makan nasi, belum makan. Jadi akhirnya didorong anaknya untuk nasi, padahal dia udah nggak lagi nggak mood untuk nasi seperti itu. Nah, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah balita ya, atau di bawah 2 tahun ya. Itu nasi itu memang ilfeel banget karena nasi itu mempunyai kemampuan untuk nyelip di antara gigi. Apalagi kalau anak sedang tumbuh gigi atau sudah tumbuh gigi tapi giginya karies. Wah, nasi itu musuh besar. Nggak nasi kita masih punya kentang. Kita masih punya talas.
Kita masih punya jagung. Jagung kalorinya lebih gede loh sebetulnya daripada nasi. Kita masih, kalau singkong saya nggak terlalu ini, karena singkong biar gimana pun juga kan proteinnya nggak banyak ya kan. Singkong itu cuman menang di kalori tetapi tidak banyak mengandung nutrisi yang baik seperti kayak ubi, seperti talas, seperti jagung misalnya, terutama jagung. Itu bagus banget. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang hanya tahu bahwa anak harus makan dan yang namanya makan itu makan nasi, ya mungkin harus kita rubah tuh. Betul. Persepsi atau begini dok, kalau misalnya toh dia kekeh banget anak mesti makan nasi karena tradisional banget, kalau nggak nanti neneknya marah, engkongnya marah gitu ya, coba bikin menjadi ketupat, bikin menjadi buras, bikin menjadi lontong, kan nasi juga tapi makannya lebih mudah ya, dipotong kotak-kotak, kasihlah garpunya anak-anak makan, kasih dadar telur, wow enaknya bukan main. Betul, kreatif dan jangan mentok. Dan selalu minta dukungan, ini penting. Bagi ibu-ibu keluarga yang mempunyai anak dengan sakit berat, itu kerap kali berjuang sendiri. Nah ini kesalahan. Ya jadi kalau kalian punya rombongan teman-teman, rombongan keluarga, ada tante, ada om bilang, kalian gak usah banyak bicara tentang prosedur terapi anak saya. Udah gak usah kasih tahu, pergi ke dukun ini, pergi ke juragan itu ya, pergi ke orang pintar ya kan. Nanti kalau anaknya kenapa-napa kita gak kelihatan pintar ya. Kan udah pergi ke orang pintar toh. Nah, lalu kemudian bilang sama mereka, yang aku butuhkan adalah dukungan moral. Nah itu penting ya. Jadi kalau kau agak sedikit nganggur daripada mulutmu yang kerja, coba sedikit ya, cucikan baju saya, tolong masakin buat anak saya. Itu how you request for support itu penting banget. Banyak orang tua itu mentok semuanya ditanganin sendiri. Anda berjuang sendiri. Nah itu yang membuat akhirnya orang lain pengen nolong Anda, tapi mereka juga nggak ngerti gue mau nolongin dalam bidang apa. Akhirnya cuma datang bertamu, nengok, bawa makanan yang enggak, itu penting. Jadi salah satu nih yang mau mengunjungi, yang mau mengunjungi anak-anak yang terkena kanker, ya itu lagi ya. Ya memang kadang-kadang makanannya sih yang wah-wah ya, seperti itu. Wah-wah belum tentu sehat, bener ya. Betul banget. Seperti itu. Jadi ya mungkin kita belajar juga ya, khususnya buat keluarga yang mungkin saat ini ada yang lagi tidak beruntung dia terkena kanker ya, nggak ada salah sih untuk berkunjung, tapi ya itu tadi mohon untuk memberikan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat dan yang pastinya dukungan itu ya. Dukungan. Dan atau yang buat anaknya coba bikin semacam sandiwara boneka. Anak-anak tuh senang itu daripada screen time ya. Jadi kalau Anda datang bawa misalnya hand puppet, ya kan, bawa kerdus dibikin kayak televisi, lalu Anda bermain dengan hand puppet Anda, aduh anak-anak tuh seneng banget. Bahkan anak-anak dari kamar lain ikutan bertetangga ya, pada nonton bareng-bareng di kamar situ tuh, ada hand puppet di situ, itu menyenangkan sekali. Dan yang menarik lagi, anak-anak ini biasanya kalau makan sendiri nggak ada nafsunya tuh. Sedih. Makanya saya waktu di rumah sakit, saya pernah mengadakan satu hari waktu itu, hari Kamis waktu itu. Makan bersama. Dan relawan itu masakin, aku lupa tuh sup apa, masukin wortel apa semuanya, telur puyuh semuanya, pokoknya itulah anak-anak tuh ya kebetulan punya kedoyanan yang sama. Betul. Seperti itu, akhirnya kita gelar satu ruangan. Nah tiap Kamis tuh akhirnya jadi waktu yang dinanti-nanti. Pasti. Seperti itu. Pasti. Kenapa? Karena dan itu kita beli sampai berapa kilo itu daging apa saya lupa itu waktu itu anak-anak doyannya apa, dan itu sampai disimpan buat malam katanya, seperti itu ya. Jadi makan bersama-sama itu juga merupakan salah satu cara untuk anak-anak bisa meningkatkan nafsu makannya. Kalau saya bilang sih seperti itu ya. Dan itu sangat membantu sekali sih. Jadi kita pernah punya program itu, saya ingat banget itu. Dan itu sangat membantu. Artinya sebagai orang tua, sebagai dokter, sebagai keluarga besar dari keluarga ini, semuanya harus inovatif, kalau saya bilang kreatif ya dalam membuat suasana, karena di kanker itu ada istilah hati yang gembira adalah obat. Oh banget. Itu dan itu bermakna sekali dan itu sudah diteliti kan seperti itu. Jadi ya salah satunya marilah kita membuat anak-anak ini bahagia melalui makanan. Betul. Benar ya dok ya? Ya. Oke. Sobat Anyo, demikianlah perbincangan kita pada pagi, siang, sore, malam ini. Ya, semoga apa yang disampaikan benar-benar membawa manfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan tidak hanya membawa manfaat tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada orang tua anak yang terkena kanker,
percaya tadi satu hal yang dikatakan oleh Dr. Tan, bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan seorang anak yang terkena kanker di orang tua yang salah. Sobat Ajung, terima kasih. Sampai jumpa.